Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran, Kang Mas. Cak, sekali lagi kita disodori bagaimana dominasi Marc Marquez, bagaimana Marc yang memang very fast. Marc adalah pembalap tak terkalahkan hari ini, Kang Mas ya. Jadi teman-teman, IWB akan mencoba untuk menjabarkan satu persatu bagaimana race hari ini dan bagaimana dengan yang terjadi pada Peko Bagnaia. Teman-teman semuanya, sekali lagi congratulations buat Marc Marquez yang menjadi pembalap juara hari ini sprint race, dan Marquez memecahkan rekor yang ditorehkan oleh Jorge Martin. Marquez menjadi pembalap yang mengalahkan rekor Martin yang juara 5 kali berturut-turut di sprint race, tapi ternyata hari ini Marc Marquez secara meyakinkan menjadi pembalap, jadi best of the best rider di sprint race secara rekor. Jadi Marquez menjuarai 6 kali berturut-turut tanpa terpatahkan sama sekali untuk sprint race, dan itu membuat Marquez kokoh dengan posisi saat ini, Cak. Jadi ibaratnya Kang Mas dari awal ya musim sampai sekarang, Marc adalah pembalap yang menjuarai 6 kali kemenangan di sprint race, dan itu adalah rekor pembalap yang dilakukan Marquez dan belum ada satupun pembalap yang mampu memecahkan. Istilahnya begitu, Cak. Jadi setelah Martin, sekarang jagonya sprint adalah Marc Marquez. Jadi teman-teman, Marquez memang dari awal sudah sangat kelihatan, Kang Mas ya. Mungkin IWB kemarin nggak membahas mengenai ini ya, artinya IWB nggak membuat video karena kesibukan, sekali lagi mohon maaf, Cak. Tapi dari race pace, dari simulasi race-nya sejak pertama kemarin, memang Marquez itu kencang, Cak. Menggunakan juice tire pun kencang. Bahkan Marquez kemarin menorehkan waktu terbaiknya menggunakan ban medium. Sempat menggunakan ban belakang medium, bukan soft. Itu artinya memang bagaimana Marc yang sangat-sangat controllable, yang sangat paham dengan motornya. Dan teman-teman, memang ada beberapa ubahan dilakukan oleh Marquez. Sementara kita juga melihat Peko sangat kesulitan dengan motor ini. Dan kita juga berikan acungan jempol buat Formula De Buer yang luar biasa. Termasuk juga ada apa dengan Yamaha yang awalnya sangat cepat tapi ternyata kedodoran setelahnya. Kita akan bongkar detailnya seperti apa datanya sebelum kita bahas secara detail dan sama intip saja di sini, Cak. Nah, Kang Bro, inilah hasil sprint race Le Mans di hari ini, Cak. Dan bisa kita pastikan bahwa Marc Marquez is unbeatable, Cak. Marquez yang memiliki pace sebelumnya, walaupun IWB nggak melaporkan, Cak, kemarin karena kesibukan, maka kita pastikan dan IWB sudah feeling bahwa Marquez akan menguasai, mengingat dengan menggunakan used tire, pace-nya itu luar biasa. Dan hari ini kita sudah disodori bagaimana Marc yang tangguh. Marc sempat berjibaku melawan Fabio yang very fast pada saat start, tapi ternyata memang harus kita akui kecepatan Ducati memang bukan lawan dari Yamaha, at least untuk saat ini. Nah teman-teman, hari ini di Le Mans dilaporkan kondisinya partly cloudy atau cuacanya beberapa bagian berawan, kemudian untuk kondisi treknya dry atau kering, kelembapan cukup tinggi 43% dan juga groundnya mencapai 35 derajat Celcius. Jadi jika kita lihat memang tidak terlalu panas banget tapi juga nggak terlalu dingin, dan ini memberikan gambaran ke kita semuanya karena para pembalap hari ini ternyata rata-rata menggunakan ban tipe keras depan, sementara belakangnya adalah soft. Kenapa ban depannya keras? Mengingat ternyata informasinya sirkuit Le Mans itu abrasif, Cak, jadi rakus pada ban, dan ternyata memang rata-rata pembalap menggunakan tipe ban yang sama, depan keras, belakang lunak, Cak. Nah, teman-teman semuanya, Marc Marquez akhirnya secara meyakinkan menjadi pembalap yang tak pernah terkalahkan dari sisi rekornya di sprint di awal musim hingga sekarang. Total 6 race dan sprint tersebut disapu bersih oleh Marquez. Inilah yang membuat Marquez hari ini memecahkan rekor dari Jorge Martin, Cak. Marquez menjadi pembalap yang menjuarai berturut-turut 6 kali sejak awal musim hingga sekarang tak terpatahkan, dan itu mengalahkan Jorge Martin yang menjuarai 5 kali berturut-turut. Jadi Marquez sudah menjadi best of the best rider untuk sisi kemenangan di sprint race. Marc mengoleksi 12 angka dan membutuhkan 19,49 detik ya, menit ya maksudnya ya, untuk menjadi juara di sini, Cak. Sementara kedua Alex Marquez, Cak. Jadi Alex memang hari ini melakukan tugasnya dengan sangat baik, tapi memang pengakuan dari Alex, Marc Marquez atau abangnya ini memang lebih kencang, Cak. Jadi pace-nya Alex mengakui bahwa Marc very fast, dan hari ini dia happy sebab di pagi harinya ya, ternyata ada informasi feelingnya yang kurang, bisa di-adjust lagi settingan motornya, dan itu membuat motor GP24 very fast dan dia bisa mengikuti Marquez. Bahkan untuk finishnya
Alex Marquez ini hanya terpaut 0,5 detik walaupun informasinya Mark memang melambatkan pace di last lap, Cak. Itu informasi yang kita dapatkan dan well, yang paling menjadi ikonik hari ini menjadi perhatian kita semuanya adalah Firmin Adeguer yang sekarang kita katakan semakin klop dan klop dengan GP24, Cak. Nah, teman-teman, dengan sodoran kedua pembalap ini maka bisa kita simpulkan the best dari Ducati adalah GP24. Itu dibuktikan, Cak, dari pencapaian kedua pembalap ini termasuk juga bagaimana keluhan dari Pecco yang kita akan bahas nanti, Cak. Pecco ndlosor Kang Mas ya, ambiar Kang Mas, tapi kita akan share ke semuanya apa pernyataan Pecco dan juga what happen ayak naon dengan Pecco sebelumnya. Karena kita sudah kumpulkan data-datanya dan memang ada komplain yang konsisten dari Pecco tentang GP25. Nah, keempat adalah Fabio Quartararo yang very fast di awal akan tetapi problem dari Yamaha masih tetap sama, Cak. Menggunakan new engine, new chassis atau new frame ya. Jadi Fabio memang hari ini sangat cepat di awal akan tetapi pace-nya menurun, drop gara-gara ketika menggunakan juice tire atau sudah ban terpakai, maka pembalap Yamaha tidak mampu untuk mempertahankan ritmenya. Itu problem dari Yamaha walaupun sebenarnya sudah banyak improve akan tetapi untuk jabanin kekuatan Ducati masih belum, Cak. Jadi Fabio Quartararo berusaha keras mempertahankan posisinya akan tetapi bobol dari 3 pembalap Ducati sehingga Fabio harus puas di posisi keempat dan ini luar biasa. Ini menurut IWB sudah luar biasa. Fabio mengoleksi 6 angka disusul oleh Maverick Viñales yang juga amazing, Cak. Maverick kembali membuktikan menjadi best rider KTM. Sebelumnya berjibaku dengan Pedro Acosta, tetapi Acosta melakukan kesalahan akibat tekanan dari Viñales dan akhirnya Viñales mengumpulkan 5 poin. Kemudian ke-6 Zarco yang menjadi pembalap Honda terbaik. Zarco membuktikan kualitasnya dan Zarco bahkan mengalahkan Fabio Di Antonio, Alex Rins dan juga Joan Mir yang saat ini menjadi pembalap Honda terbaik kedua setelah Zarco. Jadi Joan Mir mengoleksi 1 angka, Cak. Dan kemudian disusul oleh Raul Fernandez, kemudian Jack Miller yang awalnya cukup bagus, tetapi ternyata Miller melakukan kesalahan pada saat start dan dia kedodoran di belakang hingga akhirnya Miller harus puas di posisi 11 atau tidak mampu mengoleksi poin sama sekali, disusul oleh Luca Marini yang setia dengan 12, kemudian 13 Bastianini yang juga suffering dan Ogura. Awalnya kita berharap dengan Ogura pada saat latihan bebas sangat bagus akan tetapi ternyata memang pace hari ini kurang maksimal. Dan Ogura akhirnya finish ke-14 atau ya lumayan ya di depan Morbidelli yang kesulitan di posisi 15 dan 16 adalah Nakagami, Cak. Jadi Nakagami mendapatkan wildcard dari HRC sehingga dari beberapa informasi Nakagami memang banyak menggunakan atau menjajal, Cak, ya komponen-komponen yang diberikan Honda walaupun tidak dijabarkan apa detail komponennya akan tetapi kita nggak berharap banyak soalnya Nakagami menggunakan komponen yang diuji, pastinya secara reliability dan sebagainya masih belum bisa dipastikan, akan tetapi ternyata dia finish ke-16 dan itu sudah cukup bagus menurut IWB. Nah, ke-17 adalah Marco Bezzecchi, Cak. Bezzecchi disusul oleh Sapadori. Bezzecchi memang nggak tahu ya, inconsistent ya dengan Aprilia, memang dia sepertinya masih kurang klik dengan Aprilia, bukti bahwa Ducati memang saat ini adalah motor yang luar biasa menjadi dream bike atau motor impian para pembalap. Dan 19 Acosta yang crash tapi gabung lagi. Dan 20 adalah Miguel Oliveira, Binder dan Pecco Bagnaia mencium aspal, Cak. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kita akan bahas nantinya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bongkar apakah memang Marquez very fast atau top dari segala pembalap yang ada. Atau istilahnya ya the fastest lah. Kita akan bongkar itu karena ternyata setelah kita bongkar bukan Marc Marquez, Cak, yang menjadi the fastest lap each ridernya. Akan tetapi siapa coba? Kita intip. Yes, ternyata adalah Firmin Adeguer, Kang Mas. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah fakta yang mengejutkan di mana Firmin menjadi pembalap terbaik soal fastest lap each ridernya hari ini mengalahkan Marc Marquez. Firmin Adeguer mengoleksi atau menorehkan waktu 1 menit 30.752 atau mengalahkan Marquez yang menorehkan best lapnya di 1 menit 30.772 dan itu membuktikan bahwa Firmin secara race pace benar-benar masuk pada top level rider. Ini artinya pembalap Ducati ini memang semakin klop dengan motornya, semakin klop dengan GP24 dan jika secara pengalaman makin nambah bisa saja Firmin akan merangsek ke depan, Cak. Nah, teman-teman, kedua Marc Marquez menjadi bukti bahwa Marc memang very fast. Marc mengalahkan Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo yang pos kelima dan Pedro Acosta. Jadi ini adalah data yang bisa ibu share ke semuanya dan kita akan intip
untuk setelah kemenangan hari ini, karena ternyata Marquez akhirnya take over kembali klasemen sementara, dan ini membuat posisi dari Alex Marquez kembali turun. Saya intip di sini, Cak. Nah, teman-teman, dengan kemenangan yang ditunjukkan Marquez, dengan kekuatan Marquez hari ini yang memang very fast, maka akhirnya secara meyakinkan posisi Marc Marquez pun kembali naik ke atas. Dan itu membuat posisi Alex Marquez turun dengan gap 2 poin. Jadi Marquez menorehkan 151 poin, sementara Alex Marquez menorehkan 149 poin. Dan Pecco karena hari ini tidak bisa mendulang poin sama sekali, tetap di posisi 3 dengan 120 poin atau terpaut 31 angka dari Marquez. Semakin jauh dan itu membuat perjuangan dari Pecco semakin sulit. Kemudian 4 Morbidelli, Cak. Dan kelima Fabrizio Antoni, Quartararo naik ke 6, sementara Zarco ke 7, Ogura ke 8, konsisten masuk top 10. Dan 9 Bezzecchi, Acosta 10, Aldeguer naik di posisi ke-11. Dan kemudian Binder, Marini, Viñales, Bastianini diteruskan oleh Savadori yang terakhir, Cak. Dan sorry bukan ya, Martin maksudnya, Cak, dan Nakagami 0 poin, Chantra sama. Dan kemudian dari sini kita intip dari konstruktor, Cak. Jadi dari konstruktor ini bisa kita lihat bahwa Ducati still number one, tak terkalahkan, akan tetapi sekarang posisi Yamaha berkat Fabio yang sangat konsisten dari kemarin, Yamaha merangsek mengalahkan KTM dan Honda Aprilia. Jadi ini adalah sebuah pencapaian Yamaha, di mana ternyata Ducati sangat kokoh di atas, tapi Yamaha menguntit di belakang walaupun gapnya jauh. Yamaha nggak aman, Cak, karena memang ada KTM dan Honda yang masih di kisaran 60-an, sementara Aprilia di posisi terakhir. Kemudian untuk tim Ducati Lenovo masih kokoh, tak terkalahkan, kita nggak usah bahas. Kemudian Gresini, Pertamina ketiga, dan Monster Energy keempat. Lalu Red Bull kelima, 6 Red Bull KTM, 7 Acer Honda, dan 8 Honda HRC Castrol, 9 Tracos Racing, dan Aprilia 10, sementara Prima Pramac Yamaha MotoGP paling buncit. Jadi teman-teman, sekali lagi Marc Marquez menjadi leading, dan kita lihat seperti apa besok, Cak. Nah, Kang Mas, jadi gitu ya informasi sekilas semuanya tentang race hari ini. Jadi teman-teman, memang kalau kita membahas bagaimana Marquez ini harus jujur kita katakan ya, di luar mungkin sampean yang tidak setuju monggo, tapi kalau IWB sendiri melihat Marquez adalah pembalap yang tak bisa dikalahkan. Sejauh ini belum ada pembalap satupun yang bisa mengalahkan Marquez ketika menggunakan GP25. Karena kenapa? Marquez sejauh ini kalahnya ya dari diri sendiri, Cak. Crash, drosor, Cak. Tapi ketika duel benar-benar fight, Marquez tak terkalahkan. Selalu saja di depan. Dan itu membuktikan bahwa Marc memang klop dengan GP25. Dan untuk kemarin, Cak, sorry hari ini maksudnya ya kok jadi kemarin sih. Jadi hari ini Marquez menggunakan sasis yang baru. Sebuah sasis yang membuat dari motor GP25 dianggap lebih baik. Nah, apakah demikian? Sebenarnya Kang Mas, memang frame yang digunakan oleh Marquez baru itu adalah frame yang dikembangkan oleh Ducati untuk membuat feeling motor lebih stabil. Akan tetapi dari penjabaran sebelum race hari ini, Marc menggunakan sasis baru tapi Pecco enggak. Ketika kita mencoba mencari tahu kenapa sih kok Marquez menggunakan tapi Pecco enggak menggunakan sasis baru, ternyata Marc berani melakukan gambling, Cak. Jadi Marc mengatakan pada saat interview dengan media, ternyata feeling dari motor itu sama, sebenarnya sama, nggak ada yang berbeda. Jadi feelingnya the same, kata Marc, no different. Akan tetapi informasi dari engineering Ducati, dengan sasis baru ini potensi untuk dikembangkan itu lebih dapat, lebih ada gitu loh. Jadi lebih luas. Sementara dengan sasis yang lama, maka motor akan mentok. Nah, masalahnya adalah, Cak, ketika menggunakan sasis tersebut, ternyata Pecco merasa bahwa dia nggak nyaman. Dia nggak ada waktu untuk menggali lebih jauh. Dan saat ini Pecco merasa lebih nyaman dengan sasis yang lama. Makanya teman-teman, dari Harris sampai sekarang pun Pecco tetap menggunakan sasis lama. Bukannya Ducati nggak mau ngasih nih, atau Ducati nggak mau memberikan kesempatan buat Pecco, tapi Pecco sendiri, Cak, yang menolak. Jadi informasi dari Pecco, dia merasa bahwa dia tidak berani gambling karena dia merasa untuk saat ini yang difokuskan adalah lebih kepada front end-nya, settingannya. Jadi selama ini ya, saat ini sampai sekarang pun Pecco mengeluh dengan balancing dari Ducati GP25. Ini beda dengan Marquez, Cak. Jadi memang jika kita melihat keluhan-keluhan yang dikeluarkan oleh Pecco sejauh ini sampai dia crash hari ini, itu rata-rata adalah front end-nya atau bagian depannya. Jadi informasi dari Pecco ketika dia masuk ke tikungan, dia merasa nervous dan juga tidak ada feeling yang positif, no feeling. Itu yang dikatakan Pecco. Makanya ketika dia nge-push motornya, dia mencoba untuk masuk ke tikungan dengan kecepatan tinggi,
rata-rata dia crash. Dan walaupun sebenarnya ya, untuk crash secara official kan race baru hari ini, tapi dari beberapa informasi pengalaman sebelumnya, Peko merasa demikian. Dan ternyata sampai detik ini pun ketika dia mencoba untuk ngejar gap dengan pembalap di depannya, Peko gagal, Cak. Jadi di posisi keempat, dia crash di tikungan Dunlop ya, di Shikin Dunlop. Dan ternyata itu adalah puncak di mana Peko merasa harus ada yang dilakukan oleh Ducati. Itu kata Peko, Cak. Jadi balancing akibat menggunakan tangki yang kecil, tangki yang dikatakan tidak nyaman, membuat distribution weight untuk Ducati GP25 berantakan, itu kata Peko. Dan anehnya, Cak, itu tidak kita temukan pada Marquez. Mark menyatakan dia oke-oke aja, menggunakan tangki yang kecil oke, sasis baru pun oke, walaupun sasis ini masih belum matang. Dan itu dibuktikan dengan kemenangan Marquez hari ini. Jadi teman-teman, memang jika kita menggali tentang Peko dan Marquez, ada perbedaan feeling. Marquez merasa nyaman, confident dengan motornya, tapi Peko enggak. Sama-sama GP25 ternyata outputnya berbeda. Itu adalah bukti bagaimana GP25 adalah motor yang belum sempurna secara feeling. Tetapi Marquez is Marquez, Cak. Marquez different, make different. Bahkan menggunakan GP23 aja kan, itu pernah share kesampaian nih. Bukan bos siapa, teknisi Pramac yang mengatakan saat itu, Pramac Ducati ya, yang dulu, bahwa yang membuat perbedaan pada GP23 adalah Marquez. Itu kata mekaniknya saat itu. Saya membuka-buka video lama IWB. Jadi memang Marquez ini adalah pembalap adaptif, pembalap yang menurut IWB gampang sekali beradaptasi dan feelingnya sangat tajam, sehingga dengan motor kondisi apapun dia bisa mengoptimalkan. Itu beda dengan Peko yang kesulitan. Dan hingga detik ini dikatakan oleh Peko bahwa dia tidak memiliki feeling positif dengan GP25 pada saat sprint race. Jadi pada saat menggunakan tangki yang kecil. Tapi kalau Sunday race itu beda cerita. Itu kata Peko ya. Jadi hari ini Peko crash dan Marquez menang. Nah, teman-teman, untuk Alex Marquez kita nggak akan bahas yang dalam. Alex Marquez biarlah Alex Marquez, karena memang selalu menjadi runner up ketika Marquez pada kondisi normal, kalah cepat, kalah kenceng. Dan kita justru tertarik pada Fermin Aguirre, yang dari kacamata kita Fermin adalah pembalap yang kencang, pembalap yang adaptif juga. Dia rookie tapi mampu mengoptimalkan mesin GP24. Sekali lagi, Fermin beda dengan Marquez ya. Jadi Fermin menggunakan motor yang sama dengan Alex, GP24 yang dipandang sangat sempurna, very perfect. Dan ternyata dari kacamata IWB, Fermin ini kalau jam terbangnya makin nambah, maka bisa saja dia akan ngerecokin di depan. Apalagi data yang kita share ke sampean tadi sudah jelas bahwa Fermin adalah pembalap yang super fast. Ya, itu, Cak. Sementara Fabio, PR dari Yamaha adalah sama. Bagaimana mempertahankan pace motornya pada saat ban sudah mulai habis. Sebab semantau sendiri bagaimana bagaimana Fabio sangat kencang di awal dengan fresh tire dan menggunakan sasis baru. Ya, teman-teman, sekali lagi hari ini Yamaha menggunakan new engine inline 4, tapi new. Ini adalah engine yang more power. Jadi lebih powerful dan top speednya lebih tinggi. Kemudian juga sasisnya baru. Jadi ini untuk mengkombinasikan big power dengan frame yang bagus supaya agility-nya bagus dan juga traksi ban tetap terjaga. Tetapi memang secara kalkulasi kita di depan mata kelihatan banget bagaimana Ducati ketika sudah berjalan beberapa lap, Ducati ini lebih bisa memaintain traksi ban belakang, gripnya lebih bagus. Sementara Fabio kesulitan dan itu membuat Fabio akhirnya mundur di belakang di posisi 4. Itu, Cak, ya, sekilas informasi buat semuanya tentang race hari ini. Dan teman-teman, kalau kita pandang dengan segala yang kita sodorkan tadi, maka sangat besar kemungkinan pada kondisi normal besok pun Marquez akan sangat mudah sekali untuk menang. Jika dari kacamata kita pada kondisi normal tidak ada case crash, senggolan atau apapun itu. Dan memang Marquez ini harus tenang, itu aja. Mark harus tenang karena pace-nya bagus banget, pace-nya kuat dibandingkan dengan lainnya. Dan yang penting adalah kesabaran. Jadi jika kita lihat kemarin kan nggak sabar, Cak, disalip Peko langsung aja tuh kayak nge-push banget sehingga dia crash di Harris. Pada saat kita kalkulasi pada secara kertas, jadi atas kertas, maksudnya Mark itu padahal harusnya juara karena memang pace-nya luar biasa. Makanya jangan happy dulu bagi fans Marquez karena race is race, bisa saja apapun akan terjadi besok. Ya, itu, Cak, update IWB tentang race hari ini. Mencerahkan semuanya tentang sekilas bagaimana sprint dan bisa kita simpulkan bahwa Peko memang problem. Peko ambiar, Kang Mas. Peko menyalahkan motornya, front end-nya nggak bagus feelingnya, dan dia berharap ada gebrakan dari Ducati untuk mencoba memodifikasi desain dari tangkinya. Walaupun mungkin tangki yang beda memang kecil ya, Cak, tangkinya,
tangki untuk sprint itu rata-rata 12 liter, sementara untuk full race itu di angka 22 hingga 24 liter ya untuk tangki gedenya ya. Dan itu membuat perbedaan pada feeling GP25. Itu kata Pecco, Cak. Dan Marquez tinggal bagaimana besok nih, memanagenya bagaimana. Dan kita berharap juga dari Fabio bisa ada gebrakan, dari Yamaha bisa ngotak-ngatik secara elektronik, sehingga kita nanti akan bisa melihat perjuangan dan duel yang seru. Karena jika kita lihat tadi ya agak ngantuk, Cak ya, semuanya Ducati, jadi Ducati Cup, dan itu membuat tontonan kurang asik ya. Itu teman-teman semuanya update IWP tentang MotoGP hari ini. Sekarang Saman komen, Cak, di bawah. Apakah Saman percaya bahwa Marquez akan juara besok, atau Saman percaya justru yang menang adalah Alex Marquez atau Pecco Bagnaia? Saman komen di bawah. Dan IWP ingin komen sampean nih, Cak. Kenapa sih dengan Pecco, what happened I know dengan Pecco, kenapa Pecco terlihat nggak tenang? Saman komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau Saman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo Leica. Sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.